Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan Idris di sini untuk melanjutkan pelajaran refleksi. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Tidak kurang suatu apapun. Amin. Mudah-mudahan ya saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita masing-masing bisa melanjutkan pelajaran ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas setidaknya ada 4 uraian yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama adalah tujuan pijat. Dalam hal ini pijat refleksi. Kemudian manfaat pijat, kontraindikasi, dan reaksi pijat. Setiap kita melakukan sesuatu, kita harus tahu itu apa yang kita lakukan, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian kontraindikasi, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang berlawanan dengan apa yang akan kita lakukan, kemudian apa akibatnya atau reaksinya. Nah, setidaknya itu ada 4 poin yang akan kita bahas. Jadi lanjut saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah tujuan pijat. Ya, ini dia tujuannya, kita pahami masing-masing. Yaitu tujuan dari pemijatan antara lain adalah untuk 1. Melancarkan sirkulasi darah di dalam seluruh tubuh. Ya, darah-darah yang mengalami penyumbatan, simpul-simpul darah dan saluran-saluran saraf semua bisa dilancarkan untuk melancarkan sirkulasi darah itu sendiri. Kemudian kedua adalah menjaga kesehatan agar tetap prima. Ya, jadi kesehatan yang sudah menurun akan dikembalikan setelah diharapkan akan kembali pulih setelah dilakukan pemijatan. Yang ketiga adalah membantu mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Ya, pegal-pegal, rasa ngilu-ngilu, rasa lelah, capek, pusing dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa pulih kembali setelah dipijat. Kemudian yang keempat adalah merangsang produksi hormon endorfin yang berfungsi untuk relaksasi tubuh. Ya, tentu saja setelah dipijat kita akan merasa relaks dan santai ya. Kemudian kelima, mengurangi beban yang ditimbulkan akibat stres dari kegiatan sehari-hari di kantor, di jalan, di masing-masing tempat kita bekerja. Kita mengalami sesuatu yang penat, stres, untuk mencapai target kerja dan lain-lain, sehingga kita mengalami tekanan-tekanan menjadikan kita stres. Mudah-mudahan dengan dipijat itu akan membantu mengurangi bahkan menghilangkan stres. Kemudian yang keenam adalah menyingkirkan racun atau toksin, ya, sisa-sisa dari makan, minum, udara yang kita hirup sehari-hari di jalan maupun asap kendaraan. Jadi mudah-mudahan itu racun-racun tersebut akan disingkirkan dengan setelah dipijat ya. Jadi dia akan mengalami detoksifikasi tubuh. Ya, kemudian yang 7 adalah menyehatkan dan menyeimbangkan kerja organ-organ tubuh. Ya. Jadi ketika dipijat pada titik atau area tertentu, organ-organ kita akan bekerja lebih baik lagi, lebih aktif lagi, sehingga tubuh sehat dan seimbang kerja organ-organ tubuh. Ya, demikianlah tujuan kita, ada 7 poin tadi. Harap nanti dimengerti dan bisa dijelaskan baik kepada klien, baik kepada masyarakat. Apalagi kemudian nanti menghadapi ujian ya. Nah, ujian itu harus bisa menjelaskan apa tujuannya. Kita lanjut kemudian dengan manfaat
pijat. Ya. Manfaat pijat: 1. Meredakan ketegangan pada saraf akibat stres, kurang tidur, dan sakit kepala. Jadi kurang lebih manfaat dan tujuan tadi saling berkaitan. Jadi ketika kita bertujuan, kemudian manfaatnya didapatkan, ya. Oke, diniatkan untuk hal-hal yang positif dari pemijatan, sehingga nanti hasilnya atau manfaatnya juga menghasilkan sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua adalah melepaskan tumpukan asam laktat sisa pembakaran atau buangan, yaitu penyebab rasa pegal dan nyeri otot. Ya, sisa sirkulasi tubuh, detoks dan lain-lain. Jadi untuk melepaskan tumpukan asam laktat, yaitu asam yang sudah tak dibutuhkan lagi oleh tubuh, sisa pembakaran dan lain-lain, diharapkan itu bisa terbuang dengan sempurna sehingga tubuh kita akan baik kembali. Yang ketiga adalah menyeimbangkan kadar kalsium dalam tubuh, ya. Jadi diseimbangkan kalsium kita untuk kebutuhan tubuh, dan asupan dari makanan tersebut akan diseimbangkan fungsi-fungsinya. Ya, kurang lebih manfaatnya ada 4, yaitu promotif atau meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian preventif, mencegah penyakit tertentu, kemudian kuratif, mengobati penyakit tertentu, dan terakhir rehabilitatif atau pemulihan kesehatan. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh ya tentu saja dengan dipijat itu akan bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, menguatkan imun dan lain-lain. Kemudian mencegah penyakit tertentu, ya mudah-mudahan tidak mudah flu, tidak mudah demam, pegal-pegal dan lain-lain ketika kita rutin di terapi pijat. Kemudian mengobati penyakit tertentu, misalnya ada penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan oleh pijat atau terapi refleksi. Kemudian pemulihan kesehatan, ya, setelah sakit, setelah demam, mudah-mudahan dengan dipijat nanti detoksifikasi tubuh, keluar keringat, kita akan cepat pulih dan segar kembali. Itu 1, 2, 3, 4 poin tadi sudah disebutkan. Nanti kita bisa menjelaskan kepada penguji maupun kepada klien atau masyarakat mengenai manfaat dari pijat. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kontraindikasi. Nah, ini apa sih? Kontraknya pijat ini apa gitu, yang harus kita tidak lakukan atau sama sekali tidak melanjutkan untuk dipijat. Ketika ada klien datang, kita adakan pemeriksaan awal, kemudian ada kontraindikasi pijat, maka tidak bisa dipijat. 1 atau A, klien dalam keadaan lapar atau kenyang. Jadi laparnya itu lapar sekali gitu. Dia harus makan saat itu juga karena dia sudah lemah kondisinya. Atau dia kenyang baru saja dia makan gitu. Jadi itu juga harus dipending pijatnya. Ini masuk kepada kontraindikasi. Jadi kenapa ketika lapar tidak bisa dipijat? Karena klien dalam keadaan lemah. Jadi kalau kita pijat nanti habis nya dan dia pingsan atau tidak bermanfaat sama sekali pijatan kita karena kondisi tubuhnya tidak ada reaksi. Kemudian kenapa kalau kenyang atau terlalu kenyang atau baru saja dia makan
kita tidak pijat dahulu, maka ditunggu 1 jam minimal atau lebih untuk meringankan atau dicerna makanan itu, kemudian nanti selanjutnya sudah siap dipijat. Karena kalau dipaksakan dipijat saat itu juga bisa jadi dia mual dan muntah, karena perutnya dalam keadaan penuh berisi, kemudian baru saja dicerna dan lain-lain, sehingga ini masuk kepada kontraindikasi. Yang B adalah klien dalam keadaan kelelahan, terlalu capek atau terlalu lemah. Ya, ini misalnya klien sakit berat, sudah terlalu lemah, itu nggak boleh dipijat ya. Nah, kemudian selesai dari perjalanan jauh, klien baru datang dari Surabaya ke Jakarta langsung minta dipijat, tentu saja itu masuk kontraindikasi, nanti nggak manfaat apa yang kita lakukan gitu. Jadi paling tidak istirahat dulu, setelah dia pulih, setengah pulih atau sudah punya tenaga lagi, sudah cukup istirahat, baru kita pijat ya. Atau dia terlalu lemah, terlalu capek. Dia lanjut yang C, klien menderita penyakit yang sangat berat. Udah nggak mungkin lagi dipijat, dia udah masuk ke perawatan di rumah sakit atau apa. Ketika kita datang besok itu nggak usah lagi kita pijat, walaupun pihak keluarganya minta untuk dipijat atau dia sendiri, tapi kita ini adalah masuk kepada kontraindikasi ya. Jadi nanti bisa saja pijatan kita akan membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang D adalah klien baru selesai bekerja berat atau berjalan jauh. Ya, ini kita sudah bahas tadi ya, yang keempat ini. Bekerja terlalu berat, terlalu capek, atau berjalan jauh juga dalam keadaan kelelahan. Kemudian yang E adalah klien dalam keadaan marah atau emosi tinggi. Nah, ini juga ini masuk kepada kontraindikasi. Jadi nanti kita lihat dari segi manfaat ya. Tidak ada manfaatnya kalau orang dalam keadaan yang marah, kemudian kita pijat. Ya, dilanjut kemudian klien baru saja melakukan hubungan seksual. Nah, ini juga tidak boleh dipijat. Jadi kalau dia baru saja melakukan hubungan seksual, maka tidak dipijat. Setidaknya ditunggu ya, dia beristirahat, atau dia sudah punya tenaga kembali ya. Ya, kemudian dilanjutkan dengan G, klien sedang demam atau suhu tubuhnya sangat tinggi. Nah, ini juga masuk kontraindikasi. Jadi mungkin klien itu bisa diarahkan untuk pengobatan lain, sehingga kalau sudah demam tinggi atau suhu tubuhnya sangat tinggi itu bisa kita arahkan untuk pengobatan lain. Kemudian yang H, klien menderita trombosis vena atau tromboflebitis ya. Jadi sudah sedemikian pembuluh darahnya sudah ya tidak layak untuk dipijat. Jadi ini daerah-daerah yang sudah terkena trombosis vena begini jangan ditekan. Kalau memungkinkan kita terima, kita pijat, tapi adalah area-area lain yang tidak terkena atau tidak nampak ada gangguan trombosis vena. Kemudian titik refleksi tertentu tidak boleh dipijat. Nah, ini juga masuk kontraindikasi. Jadi pada klien yang baru saja menjalani bedah penggantian atau transplantasi organ.
Misalnya pencakokan ginjal. Nah, ini tidak boleh dipijat. Ya, jadi nanti sistem imunnya sedang bekerja. Jadi kalau kita pijat nanti ada penolakan. Jadi organ baru itu setelah disambungkan atau tubuh seseorang dicangkok, kemudian kita pijat, nanti akhirnya terjadi penolakan, tidak sinkron akhirnya. Oleh karena itu ini sebaiknya tidak dipijat ya. Kemudian klien menderita osteoporosis berat, terutama jika mengenai bagian kaki dan tangan. Nah, ini ya, osteoporosis atau keropos tulang ya. Ini sebaiknya juga tidak dipijat karena bisa patah ya, terutama orang-orang tua dan manula. Kemudian titik-titik refleksi tertentu tidak boleh dipijat pada wanita hamil muda atau yang kehamilannya tidak stabil. Ya, ini berbahaya, nanti bisa terjadi keguguran atau pendarahan. Jadi sebaiknya dihindari untuk titik-titik tertentu. Tapi kalau kita belum mengerti sekali, lebih baik tidak usah atau ditolak ya, daripada nanti mengakibatkan hal-hal yang negatif. Kemudian klien menderita penyakit menular. Nah, ini juga sebaiknya ini adalah kontraindikasi, tidak bisa dipijat, disembuhkan dulu ya, baru dipijat nanti ini. Karena pemijatan kita bukan pada kulit, kita adalah untuk perbaikan sirkulasi darah, saraf-saraf dan lain-lain. Jadi kalau kulitnya dalam keadaan punya penyakit menular, sebaiknya ditolak saja, atau karena ini adalah kontraindikasi. Kemudian kondisi klien yang telah parah. Nah, kalau udah demikian tidak ada gunanya lagi kita pijat ya, karena ini kesadarannya juga sudah tidak ada, artinya sudah sangat parah. Nah, ini kita ada pemijatan dilakukan dengan sangat hati-hati pada klien sebagai berikut di bawah ini ya. Tetap kita boleh pijat, tapi sangat hati-hati ya untuk pada klien-klien sebagai berikut ini. Menderita penyakit jantung kronis. Nah, ini kita hati-hati sekali. Pemijatan mungkin ya lemah saja, jangan terlalu kuat dan berhati-hati. Kita lihat reaksinya bagaimana selama kita pijat dia, apakah ada reaksi-reaksi tertentu. Kalau misalnya untuk dia mengalami sesak dan lain-lain, sebaiknya kita hentikan gitu. Kemudian klien menderita penyakit diabetes mellitus. Nah, ini juga kita harus berhati-hati karena sudah banyak luka misalnya, atau kulitnya sudah mengalami kerusakan ya. Ini adalah diabetes mellitus yang sudah parah. Kemudian klien menderita epilepsi. Nah, maka ini juga harus berhati-hati. Jadi jangan terlalu kuat pijatnya, karena ini ada gangguan saraf otak. Kemudian klien baru saja menjalani bedah penggantian organ atau transplantasi. Ya, itu tadi sudah kita sebutkan. Ya, kita lanjutkan. Setelah tadi adalah sekarang kita bahas reaksi pijat. Bagaimana setelah orang dipijat, reaksi apa saja. Kemudian nanti kita bisa jelaskan bila terjadi hal-hal atau ada yang ditanyakan oleh klien. Contoh tipe reaksi yang dapat terjadi adalah sebagai berikut. A. Mengalami gejala flu, gejala batuk. Keadaan itu timbul karena tubuh
membersihkan kelebihan lendir. Jadi pada tubuh klien yang kelebihan lendir di tubuhnya, setelah dipijat dia malah mengalami flu, hidungnya terasa tersumbat, gejala batuk-batuk, agak gatal-gatal. Itu adalah reaksi biasa ya. Jadi nanti dijelaskan bahwa nanti mungkin setelah dipijat malah akan ada reaksi-reaksi negatif. Padahal itu bukan sakit ya, tetapi adalah dia detoksifikasi tubuh. Kemudian klien merasa ingin buang air kecil lebih sering dan urin mempunyai warna dan bau yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini juga bisa saja terjadi nanti pengurasan ginjal dan lain-lain, sehingga buang air kecil lebih sering dan lebih berwarna atau berbusa ya, sedikit berbusa. Juga kita harus bisa jelaskan bahwa itu adalah satu reaksi pijat yang normal. Kemudian klien merasa ingin buang air besar lebih sering dan banyak mengeluarkan gas. Nah, ini detoksifikasi dari usus besar ya, usus besar, sehingga nanti klien ingin buang air besar lebih sering. Misalnya biasanya sekali, hari itu dia bisa 2 kali gitu, atau bahkan lebih, dan mengeluarkan banyak gas ya. Itulah. Nah, kita harus bisa jelaskan bahwa itu adalah satu reaksi pijat. Kemudian ruam kulit dapat menjadi lebih buruk tapi akhirnya membaik. Nah, bisa saja dia membiru setelah kita pijat, memar ya. Kalau klien menanyakan kok saya jadi memarin, ya kita jelaskan bahwa itu adalah mungkin waktu dipijat terlalu kuat ya, jadi akhirnya pecah pembuluh darah yang akhirnya nanti akan membaik, itu tidak berbahaya. Atau memang klien sendiri sudah ada gangguan pada limpa ya, pada limpa, jadi itu nanti akan membaik dalam waktu ya 1 hari ya. Dan pada kondisi artritis, kadang nyeri akan terjadi lebih berat pada sendi yang terkena selama 24 jam setelah pemijatan, tetapi akhirnya berkurang. Ya, pada penderita nyeri sendi itu akan mengalami lebih sakit dari biasanya. Kok jadi pada sakit gitu ya? Bila klien nanya, kenapa kok jadi pada sakit saya? Yaitu katakan adalah reaksi yang nanti akhirnya dia akan dalam waktu 24 jam akan berkurang. Lanjut, pada wanita ada peningkatan sekresi vagina yang sedikit lebih asam dan tidak mengenakan ya, menjadi tidak nyaman ya di area vagina wanita. Itu adalah juga satu reaksi pijat. Kemudian pada masalah kembung mungkin akan timbul rasa mual ya, mungkin reaksi dari lambung ya, asam lambung dan lain-lain, kemudian kembung dan akan merasa mual. Itu adalah juga reaksi pijat dan reaksi normal. Dan mengalami sakit kepala bahkan migrain setelah pemijatan, ini juga bisa dikatakan ini adalah reaksi yang normal, asalkan tidak terlalu ya. Jadi dia mengalami sakit kepala bahkan migrain setelah pemijatan, ini adalah juga reaksi normal. Kemudian merasa lelah setelah dipijat menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan istirahat untuk penyembuhan. Pada klien-klien tertentu setelah dipijat dia merasa lelah atau inginnya tidur ya, istirahat. Kemudian merasa lebih rileks dan nyaman. Beberapa klien merasa lebih berenergi setelah dipijat. Ya, ini juga reaksi pijat yang positif. Kemudian terjadi kesemutan, itu karena Ci yang mulainya terhambat mulai berjalan. Reaksi yang lain mungkin bersin dan menguap. Ya, ini juga positif dan baik. Baiklah, demikian saudara-saudara sekalian, sudah 4 kategori atau uraian yang sudah kita bahas dari
atas tadi. Mudah-mudahan menjadi kepahaman, lebih paham lagi, lebih mengerti lagi dan untuk menjelaskan kepada klien. Ya demikian, selamat siang, selamat sampai berjumpa kembali.